bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Oh. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan. Oh, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh.
kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Kau Rajaku. All my life, all my days, you have been faithful to me.
Haleluya. Sore hari ini adalah sore yang luar biasa dan saya bersyukur bisa melihat Bapak, Ibu, dan Saudara semua ikut dalam ibadah di sore hari ini. Dan saya percaya ada berkat Tuhan yang sudah disediakan bagi Anda semua. Nah, untuk memperingati hari yang, bukan hari tapi bulan yang luar biasa, di bulan Agustus ini kita tahu ini adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nanti ketika saya katakan merdeka gitu, semua dengan tegas, dengan tangan yang juga diancungkan berkata ya, serempak ya, merdeka begitu ya. Oke, siap semua? Kalau perlu lihat kiri kanan juga dan bilang merdeka. Wah, telat kan? Ayo ulang lagi, 1, 2, 3, merdeka. Oke, biarlah ini menjadi doa kita bagi bangsa kita tercinta Indonesia. Baik, dan saat ini juga saya rindu untuk menyapa Anda yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di tempat ini. Kalau ada bisa lambaikan tangannya dimanapun Anda berada. Ya, oke, di tengah tadi saya lihat. Puji Tuhan. Dan kita mau sama-sama sambut mereka dengan sapaan yang luar biasa yaitu welcome home. Haleluya. Dan jangan lupa setelah ibadah ini selesai, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, ditunggu di Welcome Lounge yang posisinya ada di sebelah kiri sebelum pintu keluar. Jadi Anda bisa ke sana, di sana akan ada rekan-rekan kami yang akan menjelaskan tentang gereja ini dan juga ada flyer untuk Anda bisa mengenal lebih jauh tentang gereja ini. Baik, puji Tuhan. Kita tahu bahwa persembahan merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Untuk itu, siapkan hati Anda dan juga persiapkan nanti setelah ibadah ini selesai juga Anda bisa memasukkan persembahan Anda di kotak yang sudah disiapkan dengan amplop yang sudah disediakan juga. Atau bagi Anda yang ingin memberikan persembahan secara elektronik, Anda bisa melakukannya melalui QRIS yang juga sudah tersedia di atas kotak-kotak persembahan yang ada. Dan bagi Anda yang hari ini mengikutinya secara live streaming, Anda juga bisa memberikan persembahan lewat QRIS yang ada di layar TV Anda. Lalu kemudian mengakses di layar gmschurch.give. Ya, jadi Anda juga tidak akan ketinggalan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu ada hal yang luar biasa bagi Bapak Ibu yang sudah berusia di atas 55 tahun. Yang kami sebut sebagai senior. Atau mungkin itu adalah papa, mama, atau kakek, nenek dari keluarga Anda. Ada ibadah senior yaitu GMS Senior yang diadakan pada hari Kamis pada tanggal 18 Agustus di tempat ini jam 10.30 pagi. Jadi Anda bisa mengantarkan papa, mama, atau opa, oma datang ke tempat ini untuk mereka beribadah bersama-sama. Dan kalau ada yang tidak memungkinkan untuk datang, Anda juga bisa mengikuti ibadah MPS Senior ini melalui live streaming ya di YouTube GMS Church. Baik, puji Tuhan, dan hari ini kita juga akan menerima perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, siapkan dirimu, doakan roti dan anggur yang sudah diberikan supaya betul-betul melalui perjamuan kudus ini Anda mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupanmu. Dan ada satu lagi, yaitu acara yang kita semua juga sudah nanti-nantikan, yaitu ada konser doa CG Fun 2022. Kasih tepuk tangan dulu buat konser doa ini, luar biasa. Nah, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di konser doa CG Fun 2022 ini tanggal 17 Agustus. Ya, bukan tahun 45, tahun 2022. Di mana? Di tempat ini ya, di SCC. Lalu kemudian bagi yang berdomisili di wilayah timur juga diadakan dengan jam yang sama yaitu jam 7 malam di PCM, Pakuan City Mall. Lalu bagi Anda yang berdomisili di wilayah selatan, Anda juga bisa mengikutinya di gedung MCC di sana ya. Kami rindu untuk melihat kita semua bersama-sama sehati untuk mendoakan bangsa ini dan jiwa-jiwa untuk keselamatan yang dari Tuhan. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Mari kita siapkan hati, kita akan segera masuk dalam ibadah kita
sore hari ini. Tuhan terima kasih, kasih-Mu Tuhan yang menuntun setiap kami hadir. Kami rindu Tuhan untuk mendekat kepadamu. Biar lewat ibadah sore hari ini, kami menerima sekali lagi impartasi dari kasih dan kuasa-Mu Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan dan membebaskan kami Tuhan. Untuk kami melangkah terus berjalan bersama dengan Engkau. Menggenapi rencana-Mu. Dan Engkau memakai kehidupan kami untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Kami mau datang beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tahun 2022. Tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama, come on. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Menyambut sang raja, menyambut sang raja. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala Raja. Hey! Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, seluruh pulau. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Menyambut sang raja, menyambut sang raja. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala Raja. Haleluya.
merah penebusanmu telah dinubuatkan. Putih suci bangsaku, semuanya siap, nyanyikan. Kami kan berjuang dan takkan menyerah, dipegang wow, hingga siap lutut bertelut, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Nyanyikan. Marilah semua sing-singkan lengan, bergerak maju, bukan hanya berangan. Kobarkan semangat, jangan berlelah, ikuti detaknya bagi jiwa-jiwa. Merah penebusanmu telah dinubuatkan. Putih suci bagi merah putih berdiri teguh. Kami kan berjuang dan takkan menyerah, dipegang oh, hingga siap lutut bertelut, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Haleluya. Engkau bertahta di tempat ini Tuhan Yesus. Kami kan berjuang dan takkan menyerah, dipegang bagi keselamatanmu hingga siap lutut bertelut, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Yesus Tuhan atas merah putih. Yesus Tuhan atas merah putih. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, oh. Hey, Engkau Tuhan kami. Haleluya. Atas merah putih. Segala kemuliaan bagi namamu Tuhan. Haleluya. Oh. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk kemuliaan namamu. Bertatalah lebih lagi. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Oh, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Nyanyikan biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi
hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Katakan kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Oh, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Oh, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Mari yang rindu lebih lagi nyanyikan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh sampai seluruh bumi ini, ya Tuhan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sekali lagi, oh, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani. Ya Tuhan, hati kami rindu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini. Yes Lord, penuhi api kemuliaan-Mu. Katakan dipenuhi, oh, dipenuhi api kemuliaan-Mu.
kami rindukan. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas tetangga kami. Oh, lebih banyak lagi jiwa-jiwa dibawa untuk menyenangkan Engkau. Kira mana bayasi kaya lama bayasi kaya rada bayasi. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa. Yes Lord. Di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, ya Allahku, kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami mengangkat tangan kami. Ini seruan kami. Selamatkan negeri kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Selamatkan tanah kami. Kami rindu 1000 gereja, 1 juta murid. 1 jutanya kalau bisa dari Indonesia Tuhan. Selamatkan kami mewakili Indonesia. Kami rindu teman kami, saudara kami, kakak kami, om kami, tante kami. Selamatkan Tuhan. Kami gak mau cuma menikmati kasih karunia daripada mereka belum Tuhan. Selamatkan mereka. Paling tidak izinkan kami dipakai untuk menyelamatkan mereka. Izinkan kami yang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Izinkan kami bersaksi kepada mereka. Izinkan kami cuma mengajak mereka. Buka hati mereka. Hancurkan segala belenggu. Hancurkan segala pemikiran yang bukan dari Kristus. Ini doa kami Tuhan. Kami rindu
Mereka bukan hanya merdeka secara politik, tetapi benar-benar merdeka dalam hati mereka bisa menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Urapi hamba, urapi kami semua. Kami rindu mendengarkan firman daripada hati Bapa sendiri. Kami rindu bukan pengetahuan tapi menangkap apa sikap hati Bapa itu. Bukan karena kami mengerti dan kami mendengar firman Tuhan, tapi firman-Nya benar-benar tertanam dan bahkan bertumbuh dalam hati kami. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Tuhan akan berbicara secara khusus. Karena Roh Kudus itu berkuasa dan Roh Kudus tahu setiap nama yang mendengarkan baik di tempat ini maupun dimanapun. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Setiap orang mendapatkan jamahan Tuhan. Makasih Tuhan. Pakai setiap firman dan kesaksian untuk menyampaikan hatimu. Hanya dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Sebelum duduk, tolong katakan, ya sebelum duduk ya. Sorry, sudah ada yang duduk ya. Kurang cepat saya, gak apa-apa lah. Sebentar lagi duduk lagi kok ya. Katakan ke sebelah-sebelahnya, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Silakan duduk. Kerinduan saya itu menyelamatkan Indonesia karena saya asli orang Indonesia, lahir di Indonesia, lahir di Surabaya bahkan. Aksennya sekarang aja saya aksen sepertinya kayak orang Indonesia berbahasa Indonesia baik yang jelas enggak. Sebenarnya asli, kedengaran kan, D saya kan berat ya kan ya. Saya orang Surabaya asli, kerinduan saya itu nyelamatin keluarga saya, teman-teman saya. Tapi Tuhan itu begitu besar, kasih-Nya begitu besar, sehingga Tuhan itu menyelamatkan bukan hanya bangsa kita, bahkan sebenarnya bangsa kita termasuk yang terkemudian, benar ya. Sesudah orang Yahudi yang dibuat percaya dahulu, yang diselamatkan dahulu adalah bangsa Eropa. Start dari sepertinya mimpi atau khotbah Pastor Philip, Indonesian for the Nation. Kami menggenapinya, sempat mendapatkan kesempatan untuk ber-12 kami mission trip ke Eropa. Tolong dinikmati video laporan kemenangannya, silakan. Kisah Para Rasul pasal 19. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tibalah dia di Efesus. Efesus ini modern Turkey. Unik sekali negara ini. Sebuah negara ada dua benua, where east and west still meet. Timur dan barat ketemu. Seolah-olah secara profetik bicara tentang kita orang-orang Indonesia, Indonesians abroad. Indonesians for the nations, orang-orang Indonesia yang diaspora, di luar negeri, di mancanegara. Andalah Turki-Turkinya Tuhan. Andalah Efesus-Efesus itu. Where east, that's you. Anda orang Indo bukan? Orang Asia bukan? Meets west. Kami mengimani setiap doa yang sudah disampaikan, setiap firman yang sudah disampaikan, kami imani, kami menarik kesimpulan karena kami percaya Roh Kudus sudah menginspirasi, Roh Yesus sudah mengarahkan, dan kami mengambil kesimpulan. Allah memanggil kami, we are nothing. Tapi kalau ada panggilan Tuhan, izinkan kami berteriak seperti Yesaya berteriak, ini kami, utus kami. Amin. Kami berangkat Tuhan, in Jesus name.
Tuhan Yesus Kristus, receive right now. Receive right now. 15 kali, urapan 15 kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati anak, hati Bapa, hati dari Roh Tuhan sendiri saat ini sekarang dicurahkan atasmu, meluap-luap lebih. It should be that real. It should be seorang delima yang Anda bisa pegang, seseorang yang mukanya hancur, keluar dari sini dia bisa tersenyum dengan hati damai karena ada Tuhan Yesus di dalamnya. God has put you there, has placed you there for winning purposes. Jangan sampai kita itu survival mode. Kita itu harus selalu salvation mode. Bukan survival, salvation. Ada 18 orang dibaptis kemarin. Jadi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Baik orang Indonesia yang ada di sana maupun orang lokal yang ada di sana pun dibaptis. Kami ini cuma berangkat dengan kerinduan. Kerinduannya pun gak pernah kebayang sampai ke Eropa. Tetapi hanya menggenapi mimpi Bapak Rohani. Ternyata urapannya juga bisa bekerja. Jika kami dipakai sampai di Eropa, saya percaya Anda semua bisa dipakai di Indonesia. Coba katakan ke sebelah-sebelah, Anda bisa dipakai Tuhan di kota ini. Katakan tolong sebelah-sebelah. Hari ini saya seharian berbicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh. Kehidupan Tuhan Yesus itu, pelayanannya dan kehidupannya itu punya satu tujuan yang jelas, yaitu salvation atau keselamatan. Jelas sekali. Tuhan Yesus datang ke bumi mati di atas kayu salib untuk dosa kita, itu bukan untuk membuat kita kaya. Bukan untuk membuat kita nyaman. Bukan untuk membuat kita sembuh. Tetapi untuk membuat kita selamat. Kalau di tengahnya Tuhan memberikan berkat kesehatan, berkat kekayaan, berkat kebahagiaan. Itu bonus-bonusnya semua. Tujuan utama itu adalah salib dan keselamatan. Tuhan Yesus itu punya urapan yang begitu luar biasa. Cuman memberi dengan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Jika tujuan Tuhan Yesus adalah membuat kita kaya, Tuhan Yesus nggak perlu mati di atas kayu salib. Dia tinggal jadi raja aja. Setiap hari tanya ada roti berapa, dibagikan untuk, dia mau bagi terus tinggal didoain setiap hari. Kita semua nggak ada yang perlu kerja, tinggal dibagiin roti dan ikan. Tinggal mungkin kalau kita karena nggak makan roti, kita ngasihnya nasi. Saya percaya nasinya bisa dimultiplikasi. Kalau kita ngasihnya burger, nanti burgernya bisa dimultiplikasi. Jadi sebenarnya kalau cuman masalah makanan, Tuhan itu bisa memberi. At any time, dengan seperti membalikkan tangan. Kebutuhan kita itu Tuhan bisa penuhin begitu saja. Tetapi tujuan Tuhan ada di muka bumi. Urapan yang ada di dalam gereja Tuhan itu tujuannya bukan untuk memperkaya diri sendiri. Tujuannya adalah untuk keselamatan. Termasuk di gereja. Saya mengucap syukur kita ada di gereja Marsharon yang menangkap hal ini. Oleh karena itu, misi 1000 gereja 1 juta murid itu hanyalah ekspresi dari apa yang Tuhan lakukan. Jika dibilang bahwa 1 juta itu kelihatannya banyak, tapi kalau dibandingkan dengan 240 jutanya Indonesia, 1 juta itu kecil sekali. Berarti kita ini kalau berkata, Tuhan selamatkan bangsaku itu nggak nyampe. Kita cuma 1 juta dari 240. Kita ini belum sampai seluruh bangsa kita. Kalau kita berkata kita selamatkan bangsa-bangsa, kami loh berdoanya untuk Europe. Seluruh Europe kami baru berani, saya baru berani 1000 di Europe. Kalau dia mau agresif, sama sekali nggak ada artinya. Itu 500 juta di Europe. Cuman 3%, 2-3% yang ke gereja. Kalau nyelamatin 1000 itu apa artinya? Ini cuman setitik saja, kita cuman berteriak, cuman berkata, Tuhan kasih kesempatan, aku cuman mau sedikit waktuku, aku berikan. Kalau cuman bisa dapat 1000, ya paling tidak dipakai. Dalam sedikit waktu kita, paling tidak menyelamatkan 1 juta jiwa.
Lagu yang dinyanyikan tadi, Indonesia bagi kemuliaanku, saya nggak ngerti setiap kali dinyanyikan, saya kok teringat bahwa kayaknya sepertinya apa yang kita lakukan ini loh nggak ada artinya. Nyanyian yang berkata bangsa-bangsa, nyanyian yang berkata tanahku, bangsaku, kelihatannya gede banget, tapi kita melakukannya sedikit sekali. Hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus, kebaktian keempat ini. Judul yang saya berikan adalah keselamatan bukan dengan pencapaian. Seharian 5 kali saya coba bagikan apa yang Tuhan Yesus itu menyelamatkan banyak orang, melayani banyak orang. Tetapi Alkitab itu seperti memberikan cuplikan-cuplikan bahwa dari banyak orang yang diselamatkan itu semua setiap angka. Itu ada cerita-cerita yang begitu unik. Dan Tuhan itu begitu spesifiknya. Dengan sengaja bergerak, misalnya wanita Samaria. Tuhan Yesus itu mengarahkan perjalanannya untuk menyelamatkan satu orang, Samaria. Yang di Gerasa, Tuhan Yesus nyebrangin Danau Galilea hanya untuk menyelamatkan satu orang yang diikat oleh belenggu iblis. Ngelewatin yang satu ini, hari ini, sore ini. Ini mengenai Sakeus. Seseorang hidupnya penuh dengan tujuan hidupnya untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan pujian dari orang. Orang yang dibenci, orang yang dikucilkan. Orang ini pun diselamatkan Tuhan. Kita buka Lukas 19. Ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Di kota Yeriko ada seseorang yang menjadi kepala pemungut cukai. Perpajakan di area itu dibagi 3 area. Yerusalem, Yeriko, Kapernaum. Itu pusat-pusatnya. Yang paling besar ada kemungkinan Yerusalem, tapi bisa juga Yeriko lebih besar. Karena Yeriko yang selalu dilewatin orang. Semua orang harus lewat Yeriko baru sampai ke Yerusalem. Ada kemungkinan malah Yeriko itu di antara 3 pusat tempat-tempat pemungutan cukai ini, yang paling besar adalah Yeriko. Cara menjadi pemungut cukai, sistemnya adalah tender. Jadi bukan karena ditunjuk, bukan pegawai pemerintah, dia ditunjuk, kemudian dijadiin kepala pemungut cukai, tetapi dia itu adalah subkontraktor yang memajukan kepada pemerintah Romawi dan berkata, aku akan memberi Anda pajak sekian, banyak-banyakan. Tendernya itu bukan sedikit-sedikitan, tapi banyak-banyakan. Siapa yang paling banyak berani memberi, ini loh cukai tahun ini yang kuberikan kepada orang Romawi, itu yang ditunjuk oleh orang Romawi. Makin besar, makin ditunjuk. Dengan cara yang demikian, karena orang Romawi tidak peduli Anda ngambil cukainya berapa, pokoknya yang penting dari kontrak awal dia datang misalnya ini kata-kata 1 juta, ini kata ngawur begitu ya, hanya untuk sebagai contoh. Tahun ini dia kontrak 1 juta dengan orang Romawi dari Yeriko 1 juta. Gak peduli mau dapatnya 10 juta atau 500 ribu, yang penting pokoknya 1 juta harus diberikan kepada pemerintah Romawi. Karena dia adalah kepala pemungut cukai dan Alkitab mencatat ia seorang yang kaya. Saya percaya jika setiap kali kontraknya 1 juta, dia mungkin dapatnya
5-10 juta setiap tahun. Ini keuntungan. Ini kalau kaya-kayanya nggak nanggung-nanggung. Dia pakai otoritasnya orang Romawi karena dia dapat cap kepala pemungut cukai. Tapi nggak ada yang tahu sebenarnya dia mesti bayar berapa. Jadi kalau dia minta berapa aja, yang tahu cuman Sakeus. Anak buahnya yang juga ngambil nggak ada yang tahu sebenarnya ini totalnya untungnya berapa. Yang tahu cuman Sakeus. Ini orang mafia. Ini mafia asli mafia. Mau tendernya berapapun dia akan ngomong, aku akan tambahin berapa. Dia dapat terus setiap tahun. Ini orang kaya habis-habisan. Nggak salah kalau dia dibenci. Dia orang yang tidak ada orang yang mau menyentuh aja nggak mau. Dia orang Yahudi, tapi sepertinya menjadi tukang tagihnya orang Romawi. Yang untung dia, semua orang rugi. Romawi cuma happy-happy aja biasa. Satu-satunya yang untung dia, Sakeus. Ini orang menjijikkan di mata orang sekelilingnya. Satu Yeriko pasti tahu namanya dia. Itu nama mafia. Coba berani sebut. Itu mau diambil sama Sakeus semuanya ya aja. Benci tapi ya. Kenapa? Dia orang kaya, dia punya kuasa. Herannya di Alkitab kok bisa ya ada mafia kayak begini. Diberi satu perikop khusus. Tuhan itu begitu baik ya. Sehancur apa hidup Anda? Tuhan lalu tetap punya sikap hati yang Alkitab menyiapkan satu nama, satu cerita untuk nama yang sangat jelek di masanya. Ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Tiba-tiba di ayat 3 diberikan satu seperti cuplikan apa yang ada di dalam hatinya. Ada kata-kata, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kok bisa dia tiba-tiba tertarik? Iya, Yesus mungkin trending saat itu. Banyak orang nge-retweet, nge-repost, dan ya kan semua orang ini yang lagi in. Semua orang membicarakan mengenai Yesus. Tapi saya percaya ada hal yang lain. Kalau cuman cerita, dia nggak akan seberusaha ini. Ini tebakan saya. Ini tebakan saya. Salah satu murid Yesus itu namanya Matius Lewi. Dia itu juga pemungut cukai, tapi di rasanya area Yerusalem. Saya nggak tahu area mana, tapi sesama pemungut cukai. Begitu dia dipanggil Tuhan Yesus, dia itu ngundang semua pemungut cukai. Berarti sudah terkenal bahwa Tuhan Yesus ini mau kumpul sama pemungut cukai. Pemungut cukai selama ini tidak pernah punya teman lain kecuali sesama pemungut cukai. Either kepalanya atau anak buahnya yang sesama dibayarin, yang kerjanya cuma pemungut cukai. Yang lainnya benci sebenarnya, nggak mau ditemuin karena takut ditagih. Nggak ada yang mau mendekat. Hanya Tuhan Yesus yang mau. Jadi dia menjadi curious Sakeus ini. Gara-gara Matius Lewi ini. Dia bertanya-tanya, orang seperti apakah kok dia ini mau makan dengan pemungut cukai? Orang seperti apa? Jadi dia berusaha untuk melihat. Dia mau tahu. Tidak pernah disebutkan di sini. Tetapi saya percaya bahwa itu taburan dari Matius Lewi. Setiap kesaksian Anda itu tidak akan sia-sia. Anda bersaksi kepada seseorang yang kelihatannya nggak ada artinya. Anda cerita tentang terus mengenai Tuhan Yesus. Anda nggak tahu benih apa yang sedang ditanam di hati mereka. Belum tentu langsung mau datang ke CG Anda. Belum tentu langsung mau datang ke gereja bersama dengan Anda. Belum tentu langsung mau melihat saat teduh bersama. Belum tentu langsung mau melihat online. Tapi Anda setiap kali kirimin khotbahnya, Anda kirimin kesaksian Anda kirimin terus. Lama-lama di dalam hatinya, siapa sih Yesus itu? Nanti dengan usahanya sendiri, di waktunya Tuhan sendiri, orang ini akan berjumpa dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti menabur, mengabarkan Injil, dan bersaksi. Sebentar lagi,
Di bulan September kita akan mengadakan Cegevan. Kita akan bersama-sama menabur benih-benih ini. Nanti yang kita tabur, ada yang datang, ada yang enggak. Tapi Anda nggak tahu apa yang membuat seseorang tiba-tiba berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jika tidak ada orang yang memberitakan, tidak akan ada orang yang mendengar Injil, orangnya tidak akan menimbulkan iman. Tugas kita adalah mengabarkan Injil itu. Menceritakan, menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Kita beriman suatu saat akan timbul iman di dalam hati seseorang yang begitu jauh dengan Tuhan. Sakeus salah satunya. Begitu jauh nggak ada yang mau berbicara dengan dia. Tapi Tuhan Yesus dengan sengaja memilih Matius, Lewi, seorang pemungut cukai. Saya rasa untuk menyambung. Karena Tuhan kan mengerti hati orang. Sesama pemungut cukai pasti ada grup WA-nya sendiri. Jadi mungkin ada gengnya ya kan. Gara-gara itu dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Dan Alkitab itu sangat spesifik. Ada kata-kata, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Tiba-tiba badan pendek ini menjelaskan. Kenapa seorang Sakeus ini menjadi kepala pemungut cukai? Tadi karena setup atau kondisi menjadi pemungut cukai itu begitu kompetitif. Kelihatan sekali, ternyata latar belakang pendeknya ini mungkin yang membuat dia menjadi orang yang sangat amat kompetitif. Dia adalah orang yang harus membuktikan diri. Dia adalah orang yang harus mencapai karena tingginya nggak tercapai. Dia menjadi kompensasi karena dia merasa ada kurang di salah satu pencapaian. Dia akan mencapai di area yang lain. Gara-gara mungkin sejak kecil dia mungkin dikata-katain. Di dalam hati, saya nggak punya. Mungkin jadi tentara diketawain ya kan, jadi tukang apapun dia nggak ada yang nerima, kamu nggak pendek kecil nggak kuat. Dia nggak bisa ngelewatin, nggak berhasil karena dia nggak secara fisik nggak bisa. Zaman itu kerjaan apa? Kerjaan kebanyakan yang secara fisik, orang yang badannya gede cepat itu yang lebih dipekerjakan. Dia pendek kecil, jadi dia mencari akal cara yang lain. Kalau orangnya negaranya sendiri nggak mau, makanya dia kerjanya sama orang Romawi. Akhirnya mengerti, hanya gara-gara kata-kata pendek. Saya mengerti sepertinya sikap hatinya diberikan sedikit. Ini orang biasa berusaha, biasa untuk menunjukkan saya berhasil, saya bisa. Karena sebenarnya daripada kamu menghina saya pendek, mending saya punya cara lain untuk menunjukkan bahwa saya tidak sependek itu. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dari latar belakangnya, dia biasa untuk berlari lebih cepat. Mungkin gara-gara pendeknya dia bisa melewatin jalur-jalur yang orang lain tidak bisa. Dia bisa mendapatkan tempat di mana pohon ara itu akan dilewati. Ada beberapa komentari yang berkata bahwa pohon ara itu banyak di sana. Di seluruh kota itu banyak sekali pohon aranya. Tuhan Yesus bakalan lewat mana itu tebak-tebakan mestinya ya. Tapi Sakeus itu memilih salah satu pohon. Apakah semua orang naik ke atas pohon? Apakah banyak? Saya nebaknya yang naik itu anak kecil. Kalau dia orang dewasa yang pendek naik itu memalukan. Sangat amat memalukan dan kalau dilihat itu bentuknya pohon ara itu batangnya itu nggak terlalu tinggi gitu. Jadi rada pendek. Saya nggak tahu jaraknya seberapa, tapi dia melebar. Jadi mudah untuk dinaikin sebenarnya. Jadi kalau dia naik di atas cabangnya gede-gede. Jadi batang awalnya juga gede, ke kanan ke kirinya itu juga gede-gede. Dan rimbun. Jadi sebenarnya kalau dia mau sembunyi bisa. Jadi mungkin nggak ada yang tahu kalau ada orang di atas pohon. Karena ya nggak normal orang di atas pohon. Anak kecil iya mungkin. Tapi anak kecil kan gak terlalu curious. Gak perlu bertanya-tanya siapa Tuhan Yesus. Ngikut papanya paling.
Jadi satu-satunya orang yang naik di atas pohon mungkin dia. Tapi nggak kelihatan, bukannya kelihatan banget. Karena rimbun. Jadi uniknya, ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya rasa itu Sakeus dia orangnya sudah ingin tahu. Dia mungkin di tengah-tengah berusaha itu dimarah-marahin orang karena ya ini bukan saatnya untuk kamu nagih, aku nggak mau tahu. Dia diusir, dia orang yang terkucil sampai dia lari. Dia sudah berdebar-debar karena dia sambil sembunyi. Kemudian sampai Tuhan Yesus lewat, dia menoleh ke atas. Itu jantungnya nggak tahu, itu mungkin copot. Ketahuan aku di atas. Yang lebih mengagetkan lagi, dia dipanggil nama. Saya percaya artinya begini. Tuhan itu tahu nama Anda. Sehancur hidup Anda, Tuhan tahu loh. Sebaiknya Anda, Tuhan tahu. Separahnya masa lalu Anda, Tuhan tahu. Sesembunyi Anda karena dikucilkan, Anda terbiasa menyendiri, Tuhan tahu. Meskipun Anda sembunyi di balik rimbunan apapun, Tuhan tahu Anda berada di mana. Saya ini sepertinya membayangkan, tanpa pohon itu, mungkin tidak sedramatis itu. Karena kan di antara nanti seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Kalau dia menyentuh, sepertinya karena banyak orang, kan gak dramatis. Ini dramatis karena dia spesifik, unik sendirian. Saya tapi percaya ini pesannya adalah, perjumpaan kita dengan Tuhan itu tetap unik. Setiap cerita itu tetap unik. Dari 1 juta murid yang kita sedang doakan untuk kita dapatkan, itu ada cerita yang begitu unik dan Tuhan tahu setiap namanya. Tinggal kita aja yang bergerak. Saya percaya C.G. Van di bulan September itu seperti pohonnya saja. Pohon yang sepertinya membuat menjulur sehingga kemana Tuhan Yesus lewat. Itu nanti Tuhan Yesus tinggal mengangkat mukanya supaya melihat. C.G. Van itu mengajak jiwa-jiwa. C.G. Van ini bukan tempat keselamatannya, tetap Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Tapi sepertinya kita bertindak sebagai pohon yang menjulurkan, mengaju-ngajukan seorang Sakeus, Tuhan selamatkan dia. Karena seorang Sakeus ini butuh. Dia orang yang benar-benar sudah pendek, dikucilkan lagi. Dia begitu kaget bahwa namanya dipanggil. Saya percaya dia hatinya tercampur dengan kaget dan juga mungkin dia juga tersentuh hatinya. Dan kata-katanya, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata-kata harus ini unik. Inilah yang menggambarkan sikap pelayanan Tuhan Yesus Kristus di muka bumi. Bagi Tuhan Yesus menyelamatkan jiwa itu harus. Itulah misinya. Jangan sampai penyelamatan jiwa itu hanya optional dalam hidup kita. Di dalam gereja ini, di dalam CK, itu seharusnya menyelamatkan jiwa itu harus. Saya mengucap syukur caranya Tuhan Yesus itu menyelamatkan jiwa itu lewat menumpang di rumahmu. Tuhan itu mau datang ke rumahnya. Tuhan yang datang menghampiri. Tuhan datang menghampiri rumah. Ini makanya orang Farisi itu berteriak-teriak waktu Tuhan Yesus makan dengan Matius dan pemungut cukai. Ini datang lagi ke kepala pemungut cukainya yang paling parah. Ini dianggap orang yang paling berdosa. Bukan hanya orang Farisi. Tapi seluruh orang Israel Yahudi saat itu semua merasakan kalau ditagih. Mereka itu benci sama Sakeus. Tuhan Yesus itu punya hati yang orang yang terkucil, yang dibenci manusia pun. Tuhan tetap mengulurkan hatinya dan kasih karunia-Nya dan belas kasihannya.
Puji Tuhannya yang terjadi ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 6 ini menunjukkan tanda-tanda. Tanda-tanda perubahan kehidupan seseorang. Kata-katanya adalah dia menerima dengan sukacita. Saya rindunya nanti setiap anggota CG yang mengundang VIP atau jiwa baru ke dalam CG Fund, itu akan mendapatkan kabar baik yang seperti ini. Mereka menerima Yesus dengan sukacita. Tapi tandanya bukan hanya berhenti di situ. Ayat 7 diteruskan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Seperti tadi saya katakan, bagi Tuhan Yesus itu normal, bagi manusia itu aneh. Kenapa kok Tuhan mau menyelamatkan orang itu? Bukannya yang mestinya diselamatkan orang yang baik. Tuhan itu mau menyelamatkan orang yang hidupnya masa lalunya separah apapun. Karena Efesus 2 di ayat 8 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua keselamatan yang kita terima, kita ada di tempat ini bisa menyembah Tuhan. Kita di tempat ini bisa beribadah, itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Masa lalu kita kalau dibanding-banding, sebenarnya nggak sebaik itu, sama-sama aja sama Sakeus. Tapi kalau kita ada di tempat ini, itu karena kasih karunia. Tapi kadang orang berkata, kenapa orang kayak begitu? Kok diselamatkan Tuhan? Karena Tuhan itu mengasihi setiap jiwa. Separah apapun dulunya. Tapi direncanakan oleh Tuhan, diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Setelah itu, Tuhan merencanakan dari kehidupan Anda akan keluar pekerjaan baik. Bukan karena pekerjaan baik kita diselamatkan, tetapi setelah diselamatkan Anda melakukan pekerjaan baik. Karena itu rencana Tuhan. Tidak ada orang yang diselamatkan hidupnya tetap diam-diam saja. Semua orang yang menerima keselamatan dengan pembaharuan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, saya percaya mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Siapa yang percaya katakan amin. Kita yang sudah diselamatkan, mari kita melakukan pekerjaan baik. Kita kabarkan Injil. Kita ajak jiwa-jiwa saat CG Fund. Itu salah satu pekerjaan baik. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Jika dibaca langsung dan belum baca yang tadi Efesus 2, bisa-bisa kesimpulannya adalah karena Sakeus memberi uang, dia selamat. Karena Sakeus menjual atau memberikan apa yang dia peras sepertinya dengan kompensasi gitu ya. Dia bayar denda sepertinya begitu ya. Terus dia diselamatkan. Enggak. Sama sekali tidak. Ini cuman tanda bahwa dia berubah. Ini cuman kebalikannya. Dia sudah diselamatkan dahulu. Kunci keselamatannya adalah menerima Yesus dengan sukacita. Dari sanalah ada perubahan. Dari sanalah adalah pekerjaan baik. Tanda pekerjaan baiknya adalah dia mengembalikan apa yang tadinya dia tahu bahwa dia salah. Ini yang saya mengerti bahwa sebenarnya hati manusia itu ada hati nuraninya. Orang yang melakukan kejahatan gak ada di gereja pun tahu kalau dia itu berbuat jahat. Cuman dia berusaha untuk menolak dan tidak mau mengakuinya. Tapi dalam hati dia tahu dia itu kotor, dia itu jelek. Tahu.
Jadi begitu ketemu Tuhan Yesus, mau nggak mau ini cuma ekspresi ya, sepertinya dia tuh berkata, aduh paling tidak aku berikan. Ini karena dia hidupnya penuh dengan uang saja. Yang dia berikan adalah uang. Dia mau memberi. Dia memberi kembali. Jangan salah tangkap karena uangnya dia diselamatkan. Bukan. Dia mau memberi dan ku kembalikan. Dia mengerti apa artinya. Tuhan itu nggak bingung uangnya karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia nggak butuh uang kita. Tapi Tuhan tahu bahwa jika orang ini diselamatkan, dia akan memberikan pelayanan. Dia akan memberikan hidupnya. Dia memberikan waktunya. Makanya kadang kita ini kan mengajak ya. Setiap anggota ayo melayani bersama-sama. Ada Servolution, ada di CG, Anda melayani sebagai sponsor, melayani sebagai apapun, sebagai CGL, sebagai coach. Jika ada orang yang masih berkata, sorry saya nggak ada waktu, masuk CG hanya untuk duduk diam-diam. Perlukah kita mempertanyakan, apakah Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan Anda? Karena ini orang yang separah ini saja. Orang yang biasa kehidupannya dari sejak kecil, sejak dia pendek, berarti sejak lahir, dia itu sudah biasa untuk bekerja keras, untuk mencari. Dia harus bersaing dengan orang yang lain. Hidupnya bisa berubah. Dia itu dahulu adalah seseorang pencuri, sekarang dia pemberi. Itu perubahan 180 derajat. Itu perubahannya, bukan uangnya yang dicari Tuhan. Tuhan melihat dahulu pencuri menjadi pemberi. Seorang dahulu hanya mikirin diri sendiri, sekarang mikirin orang lain. Dia berkata, aku akan kembalikan. Itu dia dulu bingungnya dengan target omsetnya dia. Yang penting aku bisa memberikan kepada orang Romawi berapa. Dia gak mau tahu orang itu rugi apa enggak. Tiba-tiba dia bisa berkata, aku kembalikan 4 kali lipat. Itu berarti perhatian terhadap orang lain. Orang yang biasa mikirin diri sendiri. Orang yang bingung dengan mikirin pendek. Dia pendek itu dia biasa untuk mengeraskan dirinya. Dia biasa menerima cercaan, hinaan. Jadi dia biasa kaku. Dia menjagai dirinya. Tiba-tiba dia bisa mengasihi orang lain. Memberi 4 kali. Bukan 4 kalinya, tapi kebalikannya. Seseorang tanda pertobatannya jelas-jelasan. Dia adalah seorang pengambil jadi pemberi. Seorang pencuri jadi penderma. Seorang yang memikirkan diri sendiri menjadi memikirkan orang lain. Itu tanda pertobatan. Saya rindu. Di dalam CG Fund, di dalam CG terjadi pertobatan. Ada perubahan kehidupan. Orang-orang menerima Tuhan Yesus Kristus dengan tanda. Perubahannya kehidupannya berbalik 180 derajat. Orang yang dahulunya, orang yang begitu jahat dengan orang lain menjadi pemberi kasih. Orang yang tidak mau mengampuni jadi pengampun. Orang-orang yang kaku keras tidak mau memberikan waktu untuk melayani, dia memberikan pelayanan. Orang yang memikirkan diri sendiri mulai memikirkan orang lain. Saya rindu itu yang terjadi di dalam CG Fund. Karena Tuhan Yesus kemudian menjelaskan ayat di Lukas 19 ayat 10. Dijelaskan dengan sangat jelas satu kalimat ini. Salah satu definisi misi dari kehidupan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus memilih saat dia berjumpa dengan keselamatan Zakeus. Dia begitu sukacita, dia menjelaskan ulang. Sebab anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena banyak yang berkata-kata, buat apa kamu datang ke orang yang berdosa itu? Buat apa kamu makan di tempat orang itu? Buat apa? Orang seperti itu kok diampuni? Tuhan Yesus menjawab, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jika ada orang yang berkata pada Anda, kenapa Anda fanatik sekali? Kenapa Anda disuruh-suruh terus kok ada program menyelamatkan jiwa-jiwa, ada CG Fund cari jiwa, ngadain acara ini itu. Kenapa? Sebab anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena kita adalah gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga punya misi yang sama dengan anak manusia. Kita, gereja ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jika Anda masih tidak menangkap, coba bayangkan. Anda sendiri dahulu, pasti ada seorang
Lewinya yang pernah ngabarin ke Anda, ayolah datang ke situlah. Pasti ada yang pernah bersaksi memberikan resikonya untuk berbicara dengan Anda yang mungkin dulu Anda orang yang terkucil. Mungkin dulu Anda orang yang tidak gampang, tidak mudah untuk didatangi. Tetapi ada orang yang mau dengan segala risiko untuk mendekati Anda. Berkata, ayo datang ke gereja yuk. Ayo ke CG yuk. Ada yang bisa menyelamatkan engkau. Kok berani-beraninya gitu loh. Kok mau-maunya Pak. Ada kemungkinan kan kita ini bukan orang yang baik sekali dulu. Kita mungkin orang yang sangat keras, sangat tajam. Saya ini pernah ketemu seseorang yang mengaku dirinya bahwa dia dahulu adalah seseorang yang sangat Judas. Bukan bahasa Inggris Judas ya. Judas tahu ya. Tajam. Jadi orang menyentuh sedikit itu sakit. Kata-katanya itu menusuk-nusuk ke hati, ke sini. Puji Tuhannya, dia sekarang itu terima Tuhan Yesus dari Judas. Gitu. Dia sekarang menjadi Paulus, kan begitu. Dia sekarang menjadi pemimpin, dia jadi coach. Sudah ratusan orang ya di bawah dia. Suaminya yang pertama kali ngomong, iya dia dulu itu tajam. Sekarang dia itu sangat gembala hatinya. Ada pertobatan yang terjadi. Banyak orang yang datang kepada Anda itu. Risiko. Mungkin aja Anda tawarin, ayo datang ke CG. Anda mungkin mendapatkan tajam-tajamnya. Ngapain lo? Ajak aku. Mungkin dengan kata-kata yang menusuk-nusuk. Kamu sorohani atau mengata-ngatain Anda. Model kayak gitu kok ngajak gitu. Anda mungkin Anda harus siap-siapin gitu loh. Ngomong sama seseorang itu kadang siap ya, siap dikata-katain baru ngajak. Ayo datang ke CG. Sudah gitu. Anda mau nggak ngajak Sakeus di sekeliling Anda? Sakeus ini bisa Anda Sakeusnya, tapi bisa juga itu adalah Sakeus di sekeliling Anda. Ternyata dengan Sakeus diselamatkan, itu kehidupan orang itu akan diubahkan. Kami punya satu kesaksian. CG yang di Europe itu mengundang salah satu Sakeus di sana. Dan dia menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah kesaksian kehidupannya. Silakan dinikmati kesaksian dari Patrick. Ich bin Patrick, ich möchte euch heute etwas über eine besondere spirituelle Erfahrung von mir erzählen, die mich über einen längeren Zeitraum begleitet hat. Aku Patrick, hari ini aku mau membagikan kesaksian dari aku yang aku alami. Ja, es geht darum, ich hatte sehr viele Probleme mit meiner Familie über einen längeren Zeitraum, auch schon seit meiner Kindheit, was ich vor einem Jahr begann, beim Psychologen aufzuarbeiten. Aku punya banyak masalah dengan keluargaku, salah satunya masalah ketika aku waktu masih kecil, dan karena itu 1 tahun terakhir aku sudah pergi ke psikologi. Ja, weil dadurch, durch diese ganzen Familienprobleme entstanden bei mir heftige Schlafprobleme und ja, ziemlich schnell bin ich immer wütend geworden und konnte das schlecht verarbeiten, weshalb ich nachts wahrscheinlich nicht einschlafen konnte. Karena masalah traumaku di masa kecil ini, aku sering banyak mengalami problem untuk mengontrol kemarahan aku. Aku sering gak bisa tidur dan ini sangat membuat aku merasa terganggu karenanya. Ja, vor einigen Monaten war ich bei GMS Community-Gruppentreffen und dort habe ich meinen Baptist erlebt, also meine Taufe. Beberapa bulan kemudian, aku bertemu dengan GMS Team yang kebetulan waktu itu datang ke Eropa dan di situ aku dibaptis. Das ist aufgrund dieser spirituellen Erfahrungen, die ich erlebt habe, ganz deutlich und ganz rasant gekommen, dass halt auch der Psychologe sieht, ich brauche keine Tabletten. Zuerst wurde angeraten, dass ich Tablettenkur mache für den Schlaf. Sejak saat itu juga psikolog saya mengatakan kalau
terjadi banyak perubahan dalam diri saya. Sejak saya dibaptis, dengan kesaksian yang saya adakan, psikologi itu merasa seperti saya menjadi diri yang baru. Saya tidak mudah marah dan saya lebih bisa mengontrol diri saya. Bahkan awalnya waktu psikologi saya mengatakan saya perlu obat untuk tidur, tapi sekarang dia mengatakan kamu tidak perlu lagi minum obat untuk tidur. Ja, ich möchte Gott auf jeden Fall dafür danken, dass mich wiedergefunden hat durch die GMS-Kirche. Aku mau berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menemukan saya kembali melalui Gereja Mawar Sharon. Ja, und ich wünsche allen Gottes Segen. Ne? Gott schütze euch, Gott segne euch. Tuhan berkati dan Tuhan selalu melindungi kalian semua. Waktu kami temuin dia sesudah dibaptis sih, dia menceritakan bahwa dia itu orangnya nggak bisa tidur, dia selalu minum obat tidur. Bukan hanya itu, dia marah-marah, dia marah ke keluarganya. Kakaknya, adiknya, pokoknya keluarganya, ayahnya. Dia orang yang suka geram, dia nggak, kalau ada apa, pokoknya emosi sekali. Salah satunya makanya dia depresi dan nggak bisa tidur. Sampai dia ke psikiatris, jadi dia benar-benar minum obat penenang hanya untuk tidur. Setelah dibaptis, dokternya yang mengatakan kepada dia, kamu berubah, kamu nggak perlu obat lagi. Jadi ini sangat amat terbukti. Perubahan kehidupan pertobatannya, Roh Kudus benar-benar bekerja dalam kehidupannya. Dia bukan hanya mengampuni seluruh keluarganya, tetapi dia benar-benar ada tandanya secara fisik, dia bisa tidur dengan nyenyak. Kami itu tunjukkan bahwa dia itu mau menikah. Dia menikahnya kalau di Eropa itu pakai catatan sipil saja. Karena dia sudah mau berjemaat, saya tawarin kalau mau Gereja Mawar Sharon yang akan berkati. Dia mau. Dan dia datang ke Indonesia, makanya saya ketemu khusus di Jakarta untuk memberkati dia di Indonesia. Dia sekarang sudah berjemaat dan dia mau membangun Gereja Mawar Sharon bersama-sama dengan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Satu orang yang begitu marah-marah, orang yang begitu penuh dengan kemarahan, begitu mendapat jamahan Tuhan, dia hidupnya berubah. Mungkin ada orang-orang seperti begitu di sekeliling Anda. Hari ini bisa berlaku kepada Anda sendiri, tetapi juga Roh Kudus bisa berbicara kepada Anda semua. Bahwa ada orang-orang yang sekeliling Anda yang butuh keselamatan. Orang-orang ini mungkin orang yang dikucilkan, orang yang dibenci, orang yang kelihatannya memikirkan diri sendiri. Tetapi orang seperti itu juga ternyata dia itu butuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau pakai Anda, karena Anda kenal namanya. Anda akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dia. Seperti Tuhan mengenal namanya. Berarti setiap orang hari ini akan diberikan inspirasi dari Roh Kudus. Bahwa orang ini harus engkau selamatkan. Dia harus Anda bawa ke Cikevan berikutnya. Oleh karena itu, saya undang kita semua bangkit berdiri dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kesimpulannya adalah ada 3 poin bahwa mari kita pikirkan tujuan kehidupan kita. Apakah ini kita ataupun orang di sekeliling kita? Jika tujuan kehidupannya hanya untuk diri sendiri, hanya untuk pencapaian, orang ini belum selamat. Meskipun orang ini kelihatannya kaya, kelihatannya nyaman, kelihatannya mencapai karirnya, tetapi ada kemungkinan dia masih butuh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini membuka pemikiran Anda. Ini orang-orang yang harus Anda undang. Berarti Tuhan Yesus itu kasihnya itu begitu besar, kasihnya itu bagi semua orang. Tidak ada batasan orang yang jenis seperti apa. Tuhan itu jawaban bagi semua orang. Tuhan Yesus jawabannya. Bentuk apa masalahnya, sesulit apa, sejauh apa dia dikucilkan. Tetap Yesus adalah jawabannya. Hari ini biarlah Roh Kudus yang berbicara. Ada Sakeus yang namanya zaman sekarang bukan Sakeus. Tetapi ada orang di sekeliling Anda yang mestinya seperti Sakeus. Orang yang dikucilkan. Orang yang membutuhkan Tuhan. Kelihatannya berhasil, kelihatannya nggak apa-apa. Tapi dalam hatinya dia itu sangat haus akan Tuhan Yesus Kristus. Dia haus jawaban.
Anda bisa menjadi seperti pohon yang mengarahkan dia menuju Tuhan Yesus Kristus. Ujung-ujungnya jawabannya tetap Tuhan, bukan Anda, bukan CG Anda. CG ini cuma tempatnya agar dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita cuma settingnya, kita pohonnya di mana Tuhan Yesus memanggil namanya. Tapi start dari Anda, Matius yang pernah bercerita mengenai Tuhan Yesus kepada dia, yang membuat dia mulai memikirkan untuk datang kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja sambil kita menyanyikan lagu ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Semua tundukkan kepala. Kami berdoa, Roh Kudus, berikan inspirasi bagi kami. Berikan nama itu. Ada orang di sekeliling kami, orang itu terkucil jauh, dia maunya sembunyi. Karena dia cuma memikirkan diri sendiri, dia dibenci orang. Dia cuma memikirkan karirnya, keuangannya, keberhasilannya. Tapi orang ini ternyata butuh Tuhan. Mungkin orang-orang ini yang harus kita jamah. Karena Engkau mengenal namanya. Mungkin dia sesama teman sekolah zaman dahulu. Mungkin Anda pernah berjumpa dia di suatu tempat. Nama ini akan muncul. Orang ini sudah mulai berpikir, tetapi dia nggak tahu bagaimana caranya mendekat Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi pohonnya, tempatnya, CG kita, rumah kita, kehidupan kita. Acara CG Van ini menjadi tempat agar dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Roh Kudus sedang menaruh nama-nama ini. Setiap orang, paling tidak ada satu nama yang sudah diletakkan di dalam hati Anda dan benak Anda. Jika sudah ada, letakkan tanganmu di dada, kita doakan dia. Tuhan, Engkau lihat ini ada orang-orang yang seharusnya, Sakeus yang harusnya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nama mereka sudah ada di hati Tuhan. Tinggal tugas kita aja seperti pohon yang kita menyediakan tempat agar mereka berjumpa dengan Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami agar kami bisa menjadi Matius yang bisa menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi. Bahkan seperti pemungut cukai ini pun Tuhan Yesus mau makan bersama-sama. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi orang yang berdosa. Orang yang berdosa ini ternyata dikasih, pakai kami semua Tuhan untuk kami bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Pakai kami untuk menyatakan kasih Bapa sehingga mereka mulai curious dan mereka akan berusaha untuk datang. Kami berdoa biarlah orang ini datang ke CG Van ini Tuhan. Kami berdoa orang ini datang nanti di acaranya. Waktu kami bersama-sama mendoakan agar dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami. In Jesus name. Sekarang turunkan tangannya. Tetap tundukkan kepala. Mungkin malah di antara Anda.
Anda sudah datang di tempat ini. Ini Sakeusnya sudah di sini. Anda tahu ada di dalam hati Anda ada sesuatu kekosongan. Ada sesuatu yang Anda butuh. Anda merasa sudah mencapai kehidupan Anda itu berhasil, tetapi ternyata masih ada yang kurang. Karena Anda nggak akan selamat hanya dengan pencapaian karir Anda. Anda sudah punya semua, Anda punya rumah, Anda punya karir, tetapi ada sesuatu yang kosong. Karena selama ini Anda belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda cuma pernah mendengar, makanya Anda ada di tempat ini. Mungkin Anda diajak oleh teman Anda atau saudara Anda. Mungkin Anda ada di tempat ini. Izinkan kami mewakili. Seperti Tuhan Yesus yang tahu nama Anda. Saya cuma mewakili. Anda sedang dicari Tuhan. Mungkinkah Anda itu? Jika iya, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan. Aku dengan senang hati menerima Tuhan Yesus. Dengan sukacita. Mungkin kau merasa bahwa aku dulu pernah percaya Tuhan, tapi aku sudah menjauhi. Aku mau menjadi lebih dekat lagi. Aku rindu untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Aku mau meninggalkan masa laluku yang gak baik. Aku tahu masih ada yang gelap dalam kehidupanku. Aku butuh terang dalam kehidupanku. Semua yang mengangkat tangan ini, dengan hormat, bawa barangnya. Kami rindu melayani Anda. Maju ke depan. Kami rindu bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri nanti yang akan mengurapi Anda dengan Roh Kudus. Anda akan mendapatkan damai sejahtera itu yang sedang Anda cari. Inilah jawaban yang Anda cari. Ya Tuhan Yesus jawabannya. Ayo yang angkat tangannya maju ke depan. Maju ke depan. Tujuan kami hanya mau melayani Anda. Kami cuma mau menyampaikan kasih Tuhan kepada kehidupan Anda. Ayo maju ke depan. Ayo silakan maju ke depan. Maju ke depan. Berikan tepuk tangan bagi mereka. Ayo maju ke depan. Ada orang-orang yang dengan memberanikan diri. Mereka berkata, aku memang butuh Tuhan. Aku tahu jawabanku bukan karir, jawabanku bukan uang, jawabanku bukan pencapaian. Mungkin kehidupan Anda selama ini orang mengata-ngatain, mungkin Anda merasa diri jelek, merasa diri pendek, merasa diri mungkin gendut, merasa diri terlalu kurus, terlalu hitam, terlalu keriting, terlalu dikucilkan. Orang lain berkata kamu gak bagus mukanya, gak ada orang yang mau kamu. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju ke depan, dialah jawabannya. Allah mengasihimu. Orang lain boleh menolak Anda, tapi Tuhan Yesus menerima Anda. Ayo maju ke depan, kami rindu menyatakan ini loh kasih Bapa. Dia tahu namamu, dia tahu masa lalumu, dia tetap mengasihimu. Semua yang ada di depan, saya percaya, izinkan tim yang ada di depan ini mendoakan Anda. Saya rindu mendoakan orang-orang yang ada di online, karena tidak ada jarak yang memisahkan dengan hadirat Tuhan. Jika Anda sedang memikirkan Sakeus di sekeliling Anda, hamba berdoa biarlah ada Roh Kudus yang memenuhi kehidupan Anda. Anda menjadi Matius dan Lewi yang menceritakan bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa separah apapun. Tuhan mau berkumpul karena Tuhan itu rindunya mengubahkan orang yang berdosa menjadi orang yang akan dipakai untuk melakukan perbuatan yang baik. Engkau sudah direncanakan dari dahulu untuk menjadi sesuatu yang baik. Ada orang-orang di sekeliling Anda. Urapi mereka yang mau bergerak mencari Sakeus di sekeliling mereka. Biarkan mereka bersaksi dengan sebaik mungkin dan mereka mencari jiwa demi jiwa. Jika Anda adalah orang yang tertolak itu, jika Anda merasa Anda adalah Sakeusnya, biarlah saat ini hamba berdoa. Biarlah engkau menerima Roh Kudus yang mengubahkan kehidupanmu. Engkau menjadi ciptaan yang baru karena engkau dengan iman menerima Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jawaban dalam kehidupanmu. Biarlah Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Tuhan Yesus sendiri yang akan mengubahkan kehidupanmu agar engkau dipakai menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di tempat ini, sekali lagi, angkat tanganmu. Engkau juga akan dipakai Tuhan. Biarlah semua yang ada di tempat ini menerima kembali urapan Roh Kudus dan mendeklarasikan kembali, ya Tuhan, aku tahu aku ini ciptaan Tuhan, aku buatannya Tuhan. Tuhan merencanakan aku untuk berbuat yang baik. Tidak ada satupun di antara kami yang akan tinggal diam.
Kami akan bergerak, kami akan mencari jiwa demi jiwa. Ada Sakeus banyak di sana. Urapi setiap kami. Kami mau bergerak melakukan perbuatan baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan ini, lagu ini. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Haleluya. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Ya Tuhan, mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Ya percaya Tuhan, kami tidak ada satupun dari kami yang keluar dari tempat ini dalam keadaan yang sama dibanding kami datang tadi. Kami semuanya yakin Tuhan, dengan tadi altar koli dibuka, juga firman Tuhan diberitakan, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dibenarkan oleh pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau hanya menikmati kasih karunia itu sendiri, tapi kami mau membagikannya bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Oke, mengucap syukur, mari kita mau angkat perjamuan kudus kita Bapak Ibu, roti, baik Anda yang di onsite maupun yang di streaming, dimanapun Anda berada, angkat roti Anda di rumah Anda masing-masing juga. Kita berdoa, Tuhan sucikan kuduskan roti dan air anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Dan juga kami semua yang memakan minumnya sebentar nih Tuhan. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan roti sebagai lambang tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Mari kita angkat cawan anggur ini. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat tubuh-Mu yang terpecah buat kami. Buat darah-Mu yang tercurah buat kami. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan. Buat setiap tetes darah-Mu yang menyucikan semua dosa dan pelanggaran kami. Sehingga firman-Mu juga berkata jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu yang sempurna diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang menyucikan kami. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kita beberapa saat ke depan ini. Haleluya, kalau 2 kali Tuhan ingatkan untuk menjadi peringatan akan aku. Kalimat yang sama terulang lagi, menjadi peringatan akan aku. Tuhan mau lewat perjamuan kudus ini,
kita mengingat akan dia. Karena hati manusia bisa cenderung berubah. Dinamika kehidupan, fokus kehidupan seorang bisa berubah. Prioritas kita bisa berubah. Tapi dalam perjamuan kudus kali ini, kita kembali diingatkan akan pribadinya, akan pengorbanannya. Biar dia menjadi yang terutama, dia menjadi yang termulia, yang terindah, yang termanis. Biar dia menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya. Mari naikkan syukur kita padanya. Oh, haleluya. Oh, yang termulia, yang termanis, Yesus, ya Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Iranananamo, Kaulah segalanya Tuhan. Mari naikkan mazmur kita bagi Tuhan. Mari nyanyikan nyanyian hati kita bagi Tuhan. Kirana lama shikana mako, kiri di pipiana makarala basande. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kirana namo, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Oh, haleluya. Biar selamanya Engkau menjadi yang termulia Tuhan. Biar selamanya Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Biar Kau selalu yang terutama dalam kehidupan kami lebih daripada apapun dan siapapun juga. Kami mengucap syukur pada perjamuan kudus pada sore hari ini. Dan mari kita mau angkat amplop persembahan kita Bapak Ibu. Tuhan terima kasih juga kalau sebentar kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Di dalam persembahan ini Tuhan, banyak gereja-gereja dirintis, para misionaris diutus, KKR diadakan. Dengan demikian banyak jiwa akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Juga pakai gerejamu Tuhan di dalam persembahan ini, Dia akan memberkati banyak orang yang membutuhkan pertolongan, lewat diakonia, lewat Mawar Syaron Peduli, rumah keluarga dan sebagainya. Tuhan pakai gerejamu untuk mengelola setiap persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ikut ambil bagian di dalamnya. Haleluya. Mari kita mau angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara-saudari sebelum kita tinggalkan tempat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. God bless you. Silakan duduk kembali. Days you have been faithful to me. Here I stand with an open heart, with all my breath I will praise your
terus akanmu, seperti rusa yang rindukan air. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari wajah-Mu. Jiwaku haus akanmu, seperti rusa yang rindukan air. Demikian aku memandangmu di tempat kudus dan kemuliaan-Mu. Sebab ku temukan damai dan kekuatan dalam saat teduh bersamamu. Ya